Maranatha, terpujilah nama Tuhan Allah kita yang telah datang dengan kasih karunia-Nya supaya setiap orang dilayakkan dalam perjumpaan dengan Dia. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kotong ada di Adventus yang keempat. Tapi ini hari nanti kotong kebaktian dobel. Adventus pagi malam itu menyongsong Natal Bapak Mama. Karena itu tentunya bahwa ini suatu sukacita. Beta lihat ini tahun hari Minggu bertepatan dengan perayaan Natal dobel ini. Nanti gereja ada jemaat kosong. Artinya bahwa dalam hal ini masing-masing orang akan dibawa oleh kuasa Roh Kudus untuk mendengar panggilan Tuhan, ya atau tidak. Karena itu Bapak saudara orang beriman yang diberkati Tuhan, tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan Adventus yang keempat pagi hari ini menjawab ya pada kehendak Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasanya kalau kita diberi tawaran atau kepercayaan, tawaran dengan iming-iming, kalau kita pi Kalimantan nanti kita lupa buang Kalimati. Kalau pi Kalimantan dapat doi lebih besar pada di sini, itu tawaran. Tetapi juga kalau kotong dapat kepercayaan di gereja atau mungkin di pemerintahan atau mungkin di tempat-tempat lain, dapat kepercayaan besar. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti tiap-tiap orang akan ada dalam dua pilihan jawaban. Jawaban yang pertama pasti dia akan bilang iya beta mau. Ini kepercayaan, orang lain sudah akan dapat kepercayaan yang begitu. Orang lain sudah akan dapat tawaran yang demikian. Tetapi ada juga tentunya jawaban tidak atas tawaran dan kepercayaan itu. Kenapa sehingga jawaban ya dan tidak ini muncul Bapak saudara orang beriman? Yang pertama orang akan menjawab ya karena dia berbangga bahwa dia terpilih untuk hal itu. Suatu kebanggaan tersendiri. Orang lain sudah dapat kepercayaan tapi Allah. Dia akan berbangga. Tetapi pada hal yang kedua Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang akan menjawab tidak. Ketika orang menjawab tidak karena keterbatasan manusiawi, ada kegentaran dan ketakutan. Beta terima iya, tapi sebentar kalau beta sudah bisa bikin nakar mana. Amin. Kita ada dalam dua pilihan itu. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kalau orang yang menjawab ya, dia merasa berbangga karena terpilih atas kepercayaan itu. Itu berarti kasih karunia. Itu hanya karena kasih karunia. Dan tidak semua orang mendapatkan kepercayaan itu. Kasih karunia ini Bapak saudara orang beriman ada 3 catatan yang mau saya bagikan. Kasih karunia yang pertama Bapak saudara orang beriman, yaitu pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Pemberian yang sangat bernilai. Dibandingkan dengan hal lain, orang lain tidak mendapatkan itu. Tetapi memiliki nilai yang berarti bagi orang yang mendapatkannya. Dan semua orang mengharapkan, membutuhkan itu. Tetapi hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Kasih karunia yang kedua Bapak saudara orang beriman, yaitu pemberian dari pihak yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya kepada pihak yang lebih rendah. Pakai otoritas toh. Kalau baktua di atas bilang lupis ini na jalan su. Sama ke kalau bupati, camat, kepala desa kasih kepercayaan untuk kota mau laksanakan tugas lapangan. Now. Artinya bahwa dia memberikan kepercayaan karena dia memiliki otoritas lebih tinggi dari kotong. Kasih karunia yang ketiga Bapak saudara orang beriman,
yaitu pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Kita tidak layak, tetapi itu orang bilang dia layak. Orang sudah perlu melihat dia punya latar belakang, dia punya kemampuan, tetapi dia melayakkan kita. Itu kasih karunia. Bapak Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Bapak perikop firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan minggu pagi ini bertepatan dengan Adventus yang keempat. Berkisah tentang kunjungan malaikat Gabriel ke sebuah kota kecil di Galilea yang bernama Nazaret. Kunjungan malaikat Gabriel kepada seorang perawan yang bernama Maria. Diperkenalkan dalam tulisan ini Bapak Mama, seorang perawan. Dia mendapatkan kunjungan. Yang kita ketahui bersama dari bagian pembacaan ini bahwa Maria bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Bapak Mama, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tujuan dari kunjungan Gabriel adalah untuk menyampaikan sebuah berita. Ini adalah penyampaian berita besar tentang terpilihnya Maria sebagai perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya sudah ditentukan, yaitu Yesus. Ini firman Tuhan bilang, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Sudah ditentukan. Bapak, saudara, orang beriman, dilanjutkan dari bagian firman Tuhan ini, anak ini akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Kepadanya akan dikaruniai tahta Daud, dan dia akan dikaruniai tahta Daud, dan dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak berkesudahan. Kalau omong begini Bapak, saudara, ini firman Tuhan mau kasih tahu. Bukan orang kaleng-kaleng yang malaikat Gabriel datang dan temui dia. Benar-benar bahwa Allah sudah memilih dan merancangkan jauh sebelumnya. Dan itu benar, sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Ini mandat dan tugas yang teramat berat. Kepercayaan yang luar biasa. Karena tentunya bahwa kepercayaan ini menyangkut isi dunia dan menyangkut keselamatan manusia. Ini bukan hal yang biasa-biasa Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dia bilang ini firman Tuhan, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa berita ini yang datang kepada Maria menimbulkan suatu pertanyaan besar dalam diri Maria. Apakah arti dari salam itu? Apakah arti dari salam itu? Kalau kotong ada di posisi Maria, kotong juga demikian. Wah, tiba-tiba kalau Tuhan datang di kita ini kunjungan mendadak. Siapakah kita? Apa artinya sehingga Tuhan mau datang dan berjumpa dengan kita? Memberikan kabar kesukaan tetapi juga memberikan tanggung jawab dan mandat kepercayaan besar bagi kita. Siapakah kita? Yang tadi beta bilang kasih karunia. Sebenarnya kotong sudah layak mendapatkannya. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Maria merasa bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia itu. Tetapi Tuhan melayakkan akan dia. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Malaikat Gabriel menenangkan Maria. Kata firman Tuhan ini benar, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Di depan manusia kita tidak layak untuk mendapatkannya. Di depan manusia kita tidak layak untuk dipilih. Di depan manusia kita tidak layak untuk dipakai.
Karena orang melihat dari sisi manusiawi kita. Tetapi tentunya Gabriel mengatakan sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Allah yang memilih Maria, bukan Gabriel. Allah yang memilih Maria bukan Yusuf. Allah yang memilih Maria bukan keturunan Daud ataupun keturunan Yakub. Allah telah menetapkan dia jauh sebelumnya. Ini suatu kekuatan besar Bapak Mama, saudara orang beriman. Karena tentunya bahwa sebagai seorang perempuan yang hidup di tengah-tengah budaya Yahudi, Bapak Mama kalau hamil di luar nikah budaya Yahudi itu lempar dengan batu sampai mati. Kita di sini ada yang berani begitu? Ada yang berani begitu, lempar dengan batu sampai mati? Tidak ada. Budaya Yahudi Bapak Mama saudara orang beriman, hukum yuridis ketika didapati yang demikian, hamil di luar nikah itu merupakan tindakan asusila dan akan dirajam atau dilempari batu sampai mati. Karena dia memperoleh kasih karunia tetapi dia akan mengandung, dan tentunya bahwa dia tidak memiliki hubungan biologis dengan seorang laki-laki. Pasti kalau jalan orang amin. Kita manusia. Pasti dia akan mendapatkan cibiran, olokan, bahkan dengan tindakan-tindakan psikis yang lain Bapak saudara orang beriman. Karena itu Maria bilang, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Kau tongjo ada di posisi itu. Bagaimana mungkin? Beta terbatas, beta sudah bisa. Tetapi Tuhan melayakkan dia. Karena Tuhan telah merancangkan Maria jauh sebelumnya. Kata malaikat Gibril, Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan turun atasmu. Roh Kudus yang akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kepercayaan yang begitu luar biasa Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara manusia penuh dengan ketakutan, kegentaran hati. Tetapi tentunya bahwa karena Allah sendiri yang akan meneguhkan dia, maka kata Maria dengan begitu luar biasa, dengan keyakinan penuh, jadilah padaku menurut apa yang engkau kehendaki. Atau dalam ini firman Tuhan dia bilang, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ini merupakan suatu tanda tunduk kepada kedaulatan Allah. Tunduk kepada kedaulatan Allah, bukan tunduk kepada kedaulatan manusia atau apa yang menjadi keinginan manusia. Tetapi Maria tunduk kepada kedaulatan Allah. Dia tunduk dan taat. Dia tunduk dan taat. Bapak saudara orang beriman, karena itu Maria bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, merujuk kepada perkataan Maria ini. Saya mencatat 3 hal bagi kita. Yang pertama, Maria menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia hanyalah hamba. Ia hanyalah hamba. Seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak tuannya atas dia. Walaupun harus menghadapi berbagai konsekuensi. Maria tunduk karena dia tahu diri dia hamba Allah. Dia hanya hamba, sudah lebih daripada itu. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang memiliki kedaulatan kepada siapa saja, termasuk kepada dirinya.
Dia punya Tuhan yang memiliki kedaulatan kepada siapa saja tanpa terkecuali. Siapa Maria? Hanya hamba Tuhan. Siapa kita? Hanya hamba Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu kalau kau hanya hamba, biarkan kedaulatan Tuhan itu yang berlaku atas kau. Jangan kau ikut yang kau mau. Yang kedua, Bapak Maba saudara orang beriman, menjawab ya pada kehendak Tuhan. Tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam kotong perenungan pagi ini. Menjawab ya kepada kehendak Tuhan. Ia menerima dan taat kepada rencana Tuhan. Meskipun Bapak Maba saudara orang beriman, bahwa ketaatan itu harus berbenturan dengan kemustahilan, harus berbenturan dengan kesukaran, harus berbenturan dengan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Dia akan tetap menjawab ya. Karena poin yang pertama tadi, dia hanyalah hamba Tuhan, tidak lebih dari itu. Tetapi juga Bapak Maba saudara orang beriman, dalam mengatakannya berarti bahwa Maria sudah harus berani mengambil resiko, membayar harga dan keluar dari zona nyaman untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Keluar dari zona nyaman. Terkadang kotong mencari titik aman untuk kotong pun diri, untuk kotong pun kepentingan, untuk kotong pun privasi. Terkadang kotong akan mencari titik aman. Kotong sudah akan mau keluar karena kita tahu bahwa ada resiko-resiko yang akan kita hadapi. Maria memilih untuk keluar dari zona nyamannya, supaya dia berjalan dalam kehendak Tuhan, supaya kata ya yang dia sampaikan kepada Gabriel, malaikat Tuhan itu, jadilah menurut kehendak Tuhan, jangan menurut dipun kehendak. Itu yang kedua Bapak Maba saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Maba benar betul khotbah jam panjang karena malam kotong kebaktian lah tuh. Nanti bilang, wih ini hari khotbah sah. Ini yang terakhir. Yang ketiga, bersedia untuk dipakai Tuhan. Bersedia untuk dipakai Tuhan. Dan itu harus dari kotong pribadi, bukan karena orang lain. Terkadang kotong mau untuk dipakai Tuhan karena orang lain yang tunjuk kotong. Bukan kotong yang bilang aku ini hamba Tuhan. Amin. Bukan karena orang lain yang tunjuk kotong, tetapi karena kotong pun ketaatan, bersedia untuk Tuhan pakai. Untuk Tuhan pakai, bukan pakai Tuhan. Ada orang yang dia Tuhan pakai, tetapi ada orang juga yang pakai pakai Tuhan. Dia omong atas nama Tuhan. Tuhan ada kasih mandat. Son ada Tuhan son kasih mandat. Dia kasih mandat hanya kepada orang-orang pilihan. Ingat bahwa kita hamba Tuhan. Karena itu biar Tuhan yang pakai kita. Biar Tuhan yang pakai kita Bapak Maba. Bukan kita pakai Tuhan. Karena ketika kita pakai Tuhan, maka segala sesuatu kita akan tonjolkan. Kotong pun pikiran, kotong pun keinginan, kotong pun hawa nafsu, kotong pun kedagingan. Maka tidak akan jadi seperti yang Tuhan mau. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Maria melakukan 3 hal itu sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan. Karena itu dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hambanya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Adventus yang keempat membawa kita menyongsong Natal, menyambut kelahiran Kristus. Tetapi juga membawa kita untuk mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Natal membawa kita untuk mencari kehendak Tuhan, bukan mencari kotong pun kehendak. Natal membawa kita untuk melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan jauh sebelumnya bagi kita, bukan melihat apa yang kita rancangkan menjadi tujuan kita. Mari persiapkan kotong pun hati semua, karena kotong mau menyongsong Natal. Kotong mau mempersiapkan diri kotong untuk terima kelahiran Yesus. Dia datang dan menyapa kotong dengan sapaan seperti yang Gabriel sampaikan kepada Maria. Dan dalam hal itu, jadilah menurut kehendaknya bagi kita.
Tuhan memberkati kita Bapak Mama dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.